Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang berada di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku bisa sharing video ke teman-teman semua. Dan sebelumnya aku mohon maaf banget atas keterlambatan video yang kemarin. Karena aku kira aku udah upload di YouTube dan aku tuh udah ngerasa enjoy aja tuh selama 3 hari lebih. Karena kan aku tinggal sharing sinking fun aja ya. Dan ternyata itu aku sharingnya bukan di publik, melainkan aku belum mengatur pengaturan sharing publik dan pribadinya. Ternyata itu masih pribadi atau dibagikan hanya untuk Anda itu loh teman-teman. Dan ya mohon maaf ya atas kekurang telitiannya aku. Jadi aku up videonya tuh baru kemarin, padahal aku tuh udah upload di 3 hari yang lalu gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi aku mohon maaf banget, semoga kalian tetap enjoy. Oke teman-teman, disclaimer dulu. Sebelumnya aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak balita. Dan aku berusia 26 tahun dengan kondisi LDM bersama pak suami ya teman-teman. Dan aku itu seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja ya, atau guru TK. Oke, langsung aja. Video kali ini aku akan sharing lagi kegiatan cara aku mengelola keuangan rumah tangga. Tapi kali ini aku akan evaluasi dulu ya teman-teman, budget di minggu keempat. Apakah masih ada sisa atau enggak? Kita lihat. Di sini bisa teman-teman lihat untuk food, snack itu dompetnya sebenarnya terpisah, cuman ini masih belum aku ganti. Kemudian untuk groceries, bensin, gas dan sampah, kebutuhan istri, kebutuhan anak, listrik, wifi, dan paket data itu habis total ya teman-teman, atau gak ada sisa sama sekali. Kenapa begitu? Karena ya qadarullah, aku harus mampu ya sampai ke tanggal 5 ini sekarang, sampai tanggal 5. Nah, sebenarnya padahal di keterangannya itu dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Tapi realitanya qadarullah sampai tanggal 5 aku belum dapat gaji atau belum dapat penghasilan dari Paksu, karena beliau juga belum cair dari kantornya, teman-teman. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya udah kita cukupkan ya untuk 4 hari ini. Dan aku juga alhamdulillah untuk 2 hari kemarin aku hanya ada pengeluaran 5.000 per hari. Untuk apa? Untuk jajan anak gitu. Jadi untuk sisanya makan dari mana? Alhamdulillah stok beras ada. Kemudian lauk pauk alhamdulillah kebantu banget ya dari MBG ya teman-teman. Meskipun dapatnya 2 porsi tapi itu cukup untuk aku dan anak aku. Oke, kemudian di sini untuk sinking fund-nya teman-teman kita kebablasan. Untuk sinking fund kita keluarkan ini adalah hasil pengumpulan sinking fund di setiap minggunya. Karena tentunya bulan ini aku belum bisa isi sinking fund banyak-banyak ya teman-teman, karena ada satu dan lain hal. Kita hitung dulu untuk budget sinking fund di bulan April ini ada 10, 20, 30, 40, 5.000. Jadi untuk sinking fund di bulan ini ada 45.000. Nah, kita tulis di sini 45.000. Nah, untuk 45.000 itu dipakai untuk apa aja? Nanti akan aku buatkan ya. Cuman untuk bulan depan deh. Jadi bulan depan, bulan Mei, aku akan bikin dulu anggaran bulanan dan sinking fund-nya. Tapi untuk bulan ini kita skip. Jadi untuk 45.000 ini untuk apa aja? Nanti langsung aja kita lihat ya teman-teman. Nah, oke. Lupa. Sebenarnya untuk food dan snack ini belum ya teman-teman, belum evaluasi, main kosong-kosong aja. Nah, karena dompetnya terpisah dari dompet mingguan, kenapa aku memilih dompet jajan anak sama lauk pauk itu terpisah? Karena aku justru lebih enak, lebih enjoy pakai metode harian ya, terutama untuk jajan anak biar lebih tercover.
Kita lihat di tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu nggak ada sisa. Kemudian di tanggal 12 ada 2000, tanggal 13 alhamdulillah 5000 alias nggak kepake ya teman-teman. Tapi bukan nggak kepake ya, karena kan ini bukan untuk bukan uang jajan aja, ini tuh uang jajan sama lauk pauk. Jadi aku satuin 20.000 budgetnya per hari, dan itu tuh aku nggak nyatet teman-teman bulan ini. Tapi insya Allah bulan depan kita evaluasi ya, kita catat uang apa yang tersisa, apakah uang dari lauk atau uang dari jajan gitu. Jujur kalau ada masih pengen dipisah lagi ya, pengen beli lagi dompetnya, kayak dompet jajan anak sama dompet lauk pauk gitu, atau dompet budget makan. Tapi kupikir ya apa ya, mending pakai dulu aja lah gitu yang ada. Tapi ini juga masih bagus. Terus ya udah tinggal lebih teliti aja dari kitanya, tinggal tulis catatan budget makan berapa, budget jajan berapa gitu ya. Oke, untuk tanggal 15 dan 16 itu nggak ada sisa, 17 juga nggak ada. Di 18 ada 2.000 rupiah. Tanggal 19, wah masih banyak nih teman-teman. Masya Allah, ada 7.000 rupiah di tanggal 19. Kemudian 20 nggak ada, 21 ada 2.000 teman-teman. Kemudian di tanggal 22 itu ada 1.000 rupiah. Di tanggal 230, tanggal 24 ada 5.000. Kemudian lanjut di tanggal 25, 26 itu habis. Tanggal 27 ada 1.000 rupiah. Next untuk 28, 29, 30, 31. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Itu habis ya. Nah, untuk dari tanggal 2 sampai tanggal 5 aku hanya mengeluarkan uang sebanyak 10.000. Kok bisa? Alhamdulillah bisa ya teman-teman, Allah cukupkan. Nah, uangnya dari mana? Itu aku tambahin dari uang penghasilan tambahan aku. Oke, jadi kita hitung dulu untuk hasil panen kita ya dari dompet harian aku, dari dompet budget jajan dan lauk. Kita hitung dulu ada berapa. Dan durasinya cukup panjang juga ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian tetap enjoy ya, dan gak bosan nonton video-video aku. Ini uang 1.000 aja udah ada 3 periode ya. Periode lama, agak lama, dan baru. Oke, kita hitung untuk sisa anggaran food dan snack. Itu ada 5, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ada 28.000. Masya Allah. Alhamdulillah ya, seneng banget rasanya teman-teman. Jadi untuk aktual ini food dan snack ini aku satuin dulu ya. Total jadinya ya. Sisa ini, sorry teman-teman. Sisanya ada 28.000. Nih ya. Mohon maaf tulisannya agak bagus. Sebaliknya. Oke, sudah selesai kita evaluasi di bulan ini, di minggu terakhir, minggu keempat. Next, lanjut di sini aku menyiapkan dana dari mana? Dari penghasilan tambahan aku teman-teman. Alhamdulillah. Sebenarnya harusnya itu aku dapatnya cukup banyak, cuman ya ada satu dan lain hal ya. Terus gajian telat juga teman-teman. Jadi ya begitulah. Kita pakai dulu aja yang ada ya. Toh uang itu kan buat dipakai. Jadi ya aku juga mikirnya kalau kita butuh kenapa harus ditahan-tahan, kita simpen ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, dan alhamdulillah ternyata ngebantu banget ya, meskipun penghasilan minim sekali ya untuk jualan kul-kul. Karena kenapa? Aku belum bisa menaikkan harga, padahal kondisi bahan-bahan itu semuanya serba naik. Jadi ya pinter-pinter kita. Oke, lanjut ya. Ini untuk penghasilan jualan aku. Bukan penghasilan dari ini ya teman-teman, dari gaji PAUD. Karena untuk gaji PAUD itu benar-benar kalian pasti kaget lah dengernya. Jadi mungkin kalau dibilang nominal itu nggak seberapa, cuman berkahnya itu ya menurut aku pribadi itu seneng banget rasanya teman-teman. Oke, lanjut di sini. Jadi total untuk penghasilan tambahan aku dari jualan di rumah itu ada 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16,
15, 16, 17, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.000. Alhamdulillah pas ada 30.000 ya untuk penghasilan aku di minggu terakhir sih sebenarnya ini teman-teman. Alhamdulillah ya, sedikit besarnya kita syukuri teman-teman. Dan gak kerasa ternyata ini udah menit ke-10 teman-teman, Masya Allah. Semoga kalian tetap enjoy. Oke, lanjut ya, kita sharing lagi. Next kita mengisi scene game fun yang paling utama dulu. Nah ini dia, untuk rollover kali ini aku akan isi sebanyak 20.000. Nah, buat kalian yang tanya, Kak, fungsi rollover itu untuk apa? Fungsi rollover ini sebenarnya sama seperti dana jaga-jaga ya, atau dana tak terduga. Jadi untuk mengcover misalkan ada lampu mati, kemudian listrik, atau kayak kemarin nih keran aku patah ya teman-teman, jadi harus beli keran dadakan. Emang sih harganya juga lumayan ya, tapi kalau misalkan kita nggak nyiapin dananya, kita dapat dana dari mana gitu ya. Oke, ini kita masukin untuk dana rollover. Jadi ini untuk dana tak terduga. Ini juga rollover termasuk untuk kondangan, ngasih hadiah atau beli kado kayak gitu ya. Jadi untuk mengcover sesuatu lah yang dananya tuh nggak dianggarin di setiap bulan. Kemudian untuk dana lebaran minggu ini aku isi sebanyak 15.000 ya teman-teman. Untuk trackernya ini baru aku bikin. Nah ini dia untuk tracker lebaran. Totalnya itu di 36 minggu. Nah untuk sebenarnya harusnya aku tuh ngisinya tiap minggu teman-teman, cuman ya qadarullah, kita isi semampunya kita aja ya. Jadi Jadi aku akan tulis di sini untuk tanggal 5 bulan 5 tahun 2026 aku isi sebanyak 15.000. Kayak gini aja ya teman-teman untuk rincian itunya. Oke, udah selesai. Next untuk tabungan anak. Nah ini juga aku mau sedikit menjelaskan ini kenapa tabungan anak udah gembung. Nah ini tuh hasil THR dari anak aku. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum aku pakai, dan ada tambahan-tambahan juga di awal bulan kemarin dari saudara, kemudian dari bibinya ya, atau dari adik aku yang udah kerja. Tapi qadarullah sekarang dia udah gak kerja lagi ya. Minta doanya sama kalian semoga adik aku bisa segera kerja lagi dan bisa ditempatkan di tempat yang nyaman. Nah oke, jadi untuk tabungan anak ini udah ada 100, 200, 250, 50, 70, 18, 90, 310, 330, 350. Oke, aku ngitungnya agak pusing ya teman-teman. 350, 2, 3, 4, 5, 250 ya tadi ya. 1, 2, 350 tambah 50, 400 ya. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 570, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 590, 4.000. Jadi untuk tabungan anak aku ini udah ada 604.000. Dan di minggu ini aku isi 10.000 ya teman-teman. Jadi udah ada 614.000. Untuk trackernya sendiri kita isi nominal yang paling besar terlebih dahulu.
Aku isi warna pakai stabilo. Warna orange aja kali ya teman-teman. Seratus, 200, 300, 400, 500, 500, 540, 40, 600 ya. 614 ya tadi ya teman-teman. 614 karena baru ada 10.000-nya yang bisa diwarnain. Jadi untuk 4.000-nya nanti kita menyusul bareng sama teman-temannya yang lain nanti ya. Oke. Udah selesai, kita isi tracker untuk pendidikan Abang. Kemudian untuk perhiasan atau tabungan emas, ini baru aku buatkan trackernya dulu karena untuk yang bulan kemarin itu qadarullah terpakai, jadi aku akan start di bulan Mei kembali ya teman-teman. Kemudian di sini ada tabungan Antam 1 gram. Nah, untuk tabungan Antam 1 gram ini uangnya dari mana? Nanti kalau misalkan aku berhasil mencairkan tabungan berjangka aku di BSI yang per bulannya itu 100.000, nanti akan aku langsung belikan ke Antam 1 gram. Enggak sih teman-teman, maksudnya kalau totalnya kan jadi 1.200.000 ya. Kalau misalkan sebulan 100.000 dikumpulin selama 1 tahun, nah nanti uangnya maksudnya akan aku cairkan terlebih dahulu. Habis itu aku akan simpan cash dulu di sini. Nah baru aku akan isi trackernya gitu teman-teman. Tapi pengennya sih kalau misalkan aku bulan ini nabung 100.000 kan langsung auto debit ya, aku langsung warnain pengennya gitu. Cuman ya kita lihat dulu aja lah nanti teman-teman ya. Nah ini fungsinya untuk jangka panjang, tabungan jangka panjang. Oke, udah selesai. Kita isi sinking fund utama kita. Kemudian lanjut kita menuju dompet coklat, dompet binder ya. Nah ini untuk 2000-an, sebentar kita skip dulu, kita isi dulu yang lain. Untuk pajak motor, nah ini binder ini aku akan isi kalau misalkan ada penghasilan tambahan atau sisa budget. Kalau nggak ada, nggak aku paksa gitu teman-teman. Jadi semampunya aja. Untuk pajak motor di sini akan aku isi sebanyak 15.000 dulu ya teman-teman. Untuk pajak motor aku isi 15.000. Nah di sini belum aku total ya berapa yang harus aku bayar. Sebenarnya bukan pajak motor teman-teman. Iya sih pajak motor. Aku tuh sekalian mau ganti kaleng sama pindah nama ya gitu, karena ini tuh kan pajaknya tuh udah 2 tahun ya teman-teman nggak dibayar. Jadi sekalian aja, karena kan bukan atas nama suami aku, jadi nanti mau pindah nama sekalian bayar pajaknya gitu. Makanya untuk total pembayarannya itu berapa aku belum dicek ya, dicek kembali. Next untuk liburan. Liburan di sini udah ada anggarannya sebanyak 15.000 ya. Tapi trackernya tuh belum kita warnain teman-teman. Trackernya kita warnain warna pink ya. Kemudian di minggu ini aku isi 5.000 dulu ya teman-teman, sedikit-sedikit lah, karena kan ini tuh keinginan ya, jadi aku nggak terlalu ngejar. Next untuk beauty aku isi sebanyak 10.000.
Ini uangnya 2000-an ya teman-teman, gak apa-apa ya. Aku mau nyari yang agak cakep uangnya. Oke. Beauty 1 2 3 4 5. Dan di sini udah ada 5000. Nah, untuk beauty ini satu kolomnya itu 5000 ya, teman-teman. Jadi untuk beauty, aku warnain warna kuning ya. Untuk beauty kita sudah bisa isi sebanyak 3 kotak atau 3 kolom ya teman-teman. Jadi udah ada 15.000 untuk beauty. Kenapa aku pakai tracker? Karena menurut aku kalau pakai tracker tuh lebih semangat aja teman-teman. Gitu. Oke, udah selesai. Next kita kembali ke depan untuk mengisi challenge 50 lembar. Kita hitung di sini untuk lembarnya itu ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Jadi kita sudah bisa isi 18 kolom. Kita hitung sekalian nominalnya ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 lembar 2000-an. 1 2 3 4 5 6 7. Sebenarnya aku tuh tadinya mau ngisi tuh di off kamera ya, cuman aku pikir udah aku kumpulin aja ya. Ini kan dari penghasilan tambahan aku. Jadi aku kumpulin deh biar lebih seru sekalian sama sinking fun gitu. Untuk seribuannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3. 2000-nya 3 1 2 3. Wah, Masya Allah, tinggal 3 lembar lagi aku mampu mengumpulkan challenge 50 lembar ini. Masya Allah, seneng banget. Kenapa seseneng itu? Karena aku udah sekian lama gak panen challenge 50 lembar ini. Pengennya yang 100 teman-teman, cuman kalau 100 aku pikir terlalu lama ya, jadi takut keburu bosen dan ujung-ujungnya malah dibongkar. Mendingan yang setengahnya dulu aja gitu. Masya Allah, udah mulai kembung. Oke, mungkin video penutup aku mengisi challenge 50 lembar ini sampai sini ya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai dari awal sampai akhir. Dan menurut aku ini adalah durasi yang cukup paling panjang ya di video aku. Mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.